Royan dan Tiara hidup dalam kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka bertemu semasa kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Royan adalah seorang mahasiswa yang rajin dan penuh semangat, sedangkan Tiara adalah gadis yang ceria dan memiliki bakat seni yang luar biasa. Mereka saling tertarik satu sama lain sejak pertama kali bertemu di sebuah acara kemahasiswaan. Pertemuan mereka bukanlah kebetulan semata. Tiara, dengan senyum manisnya, seringkali membuat Royan tersipu malu dan tertawa dalam percakapan mereka yang ringan. Sementara Royan, dengan kepintarannya dan ketulusannya, mampu membuat Tiara terpesona oleh kegigihannya dalam mengejar mimpi-mimpi masa depan. Hubungan mereka berkembang dengan alami. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di perpustakaan universitas, mendiskusikan buku-buku yang mereka baca, atau hanya sekadar berjalan-jalan di taman kampus sambil berbagi impian masing-masing. Royan bercerita tentang ambisinya untuk meniti karir di dunia bisnis, sementara Tiara bercerita tentang impian menjadi seorang seniman yang sukses. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan cinta dan dukungan satu sama lain. Royan bekerja keras di pekerjaannya sebagai pegawai di sebuah perusahaan besar di Jakarta, sementara Tiara mengejar minatnya dalam seni melalui kelas-kelas seni komunitas di sekitar kota. Meskipun hidup dalam keterbatasan finansial, mereka merasa kaya akan cinta dan impian bersama. Di sore hari, mereka seringkali duduk bersama di balkon apartemen kecil mereka, menikmati secangkir kopi sambil bercerita tentang hari yang dilalui. Tiara seringkali membuat sketsa Royan, menangkap ekspresi wajahnya yang penuh semangat atau terkadang sedih. Royan selalu terpesona oleh bakat Tiara yang luar biasa dalam menangkap emosi dan kehidupan dalam karyanya. Kebersamaan mereka tidak selalu mulus. Ada saat-saat ketika Royan merasa tertekan dengan tekanan di tempat kerjanya, dan Tiara selalu ada di sampingnya untuk memberikan dukungan moral. Tiara mengajarinya untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki, dan untuk selalu melihat sisi positif dari setiap situasi. Sementara Royan, dengan dedikasinya untuk mencapai impian karirnya, menginspirasi Tiara untuk terus mengejar impian seninya. Pada sebuah malam di bulan Desember, Royan mengajak Tiara untuk makan malam romantis di restoran favorit mereka. Di bawah cahaya lilin, Royan mengeluarkan kotak kecil berisi cincin berlian yang dipilihnya dengan hati-hati. Tiara, yang terkejut dan berdebar, menerima tawaran Royan dengan senyuman yang tak terlupakan. Itu adalah momen yang mereka impikan bersama, momen di mana masa depan mereka bersama secara resmi dimulai. Pernikahan mereka diadakan di sebuah gereja kecil di pinggiran kota Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat mereka, yang turut merayakan kebahagiaan mereka. Royan dan Tiara melangkah ke jalan baru bersama-sama, dengan janji untuk saling mendukung dan mencintai satu sama lain dalam segala situasi. Selama 5 tahun pertama pernikahan mereka, Royan dan Tiara menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan yang lebih besar di pinggiran kota, di mana mereka mulai membangun rumah tangga mereka dengan lebih kokoh. Royan fokus pada karirnya yang terus berkembang, sementara Tiara mengejar impian seninya dengan semangat yang tidak pernah luntur. Namun, seperti halnya dalam setiap kisah kehidupan, tantangan mulai muncul di tengah jalan mereka. Ambisi Royan untuk sukses dalam karirnya mulai mengubah dinamika pernikahan mereka. Dia seringkali membawa pekerjaan pulang ke rumah, membuatnya terkadang absen secara emosional dalam hubungan mereka. Tiara, meskipun mencoba untuk memahami, mulai merasakan kekosongan dalam kehidupan pernikahannya. Kehidupan Royan dan Tiara terus berlanjut dengan dinamika yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Royan, yang semakin terpaku pada ambisinya untuk meraih kesuksesan dalam karir bisnisnya, seringkali terbenam dalam pekerjaannya di perusahaan besar tempatnya bekerja. Dia menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mencapai target-target yang ditetapkan oleh atasan dan menghadiri pertemuan-pertemuan strategis hampir setiap hari. Pekerjaan Royan memakan waktu yang banyak dan kadang-kadang membuatnya harus bekerja lembur atau membawa pekerjaan pulang ke rumah. Hal ini menyebabkan perubahan dalam dinamika hubungan antara Royan dan Tiara. Tiara, yang selalu mendukung Royan dalam setiap langkahnya, mulai merasa terabaikan dan tidak diutamakan. Meskipun Royan tidak bermaksud melukai perasaan Tiara, namun absennya dalam kehidupan rumah tangga mereka menjadi semakin terasa. Di sisi lain, Tiara berusaha untuk tetap positif dan mendukung Royan sebisa mungkin. Dia mengetahui bahwa pekerjaan Royan adalah bagian penting dari impian mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama. Namun, semakin lama Royan terbenam dalam pekerjaannya, semakin terabaikanlah Tiara merasa. Percakapan yang dalam dan berbagi mimpi-mimpi bersama mulai jarang terjadi,
digantikan oleh keheningan yang semakin membesar di antara mereka. Pada suatu malam, setelah Royan kembali dari pertemuan darurat di kantor, Tiara duduk di tepi tempat tidur mereka dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Dia menyadari bahwa hubungan mereka sedang berada pada titik kritis. Royan, aku merindukan kita. Aku merindukan waktu di mana kita bisa bercanda dan tertawa bersama. Seperti dulu, ucap Tiara dengan lembut. Royan yang merasa bersalah dan sedih melihat ekspresi Tiara, mencoba menjelaskan bahwa pekerjaannya memang menuntutnya untuk lebih fokus dan komitmen. Namun, Tiara dengan tegas menyampaikan perasaannya bahwa cinta dan perhatian Royan terhadapnya adalah hal yang paling penting baginya. Aku mendukung impianmu, tapi aku juga butuh perhatianmu. Aku butuh kita kembali seperti dulu. Ucap Tiara setengah memohon. Percakapan itu menjadi titik balik bagi Royan. Dia menyadari bahwa ambisinya untuk sukses dalam karir tidak boleh mengorbankan hubungannya dengan Tiara. Royan memutuskan untuk mengatur ulang prioritasnya, memastikan bahwa ia tidak hanya sukses dalam pekerjaannya tetapi juga menjaga kebahagiaan dan keutuhan hubungan pernikahannya. Dengan tekad yang baru, Royan mulai mencari keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadinya. Dia mulai mengatur waktu dengan lebih bijak, memberikan perhatian lebih kepada Tiara, dan secara aktif mencari cara untuk membuat Tiara merasa dicintai dan dihargai. Mereka kembali menghabiskan waktu bersama, seperti pergi berlibur akhir pekan ke tempat yang mereka sukai atau sekadar menikmati makan malam romantis di restoran favorit mereka. Tiara, yang melihat perubahan positif dalam sikap Royan, merasa lega dan bersyukur. Dia tahu bahwa Royan benar-benar mencintainya dan bersedia berjuang untuk mempertahankan hubungan mereka. Kembali merasakan kehangatan dalam hubungan mereka, Tiara juga merasa lebih termotivasi untuk mengejar impian seninya dengan lebih semangat lagi. Kehidupan Royan dan Tiara kembali menemukan keseimbangan yang lebih baik setelah Royan memutuskan untuk memberikan lebih banyak perhatian pada Tiara dan kehidupan rumah tangga mereka. Mereka menikmati waktu bersama dan saling mendukung dalam segala hal, seperti dulu kala. Tiara kembali merasa dicintai dan dihargai oleh Royan, sementara Royan merasa lebih bahagia karena kebersamaan mereka kembali seperti dulu. Royan, aku punya tawaran untukmu yang mungkin sulit untuk ditolak, kata Miko dengan suara yang tenang namun berwibawa. Royan yang terkejut dengan ucapan itu, bertanya-tanya dalam hatinya, apa akan Miko tawarkan kepadanya, mengapa ia terlihat sangat serius. Miko kemudian menjelaskan bahwa dia mengagumi kegigihan Royan dalam mencapai tujuannya dan melihat potensi besar dalam dirinya. Dia kemudian menyampaikan tawaran yang membuat Royan tercengang. Royan, aku ingin membeli Tiara, kata Miko dengan tegas. Royan sangat terkejut begitu mendengar kalimat tersebut, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Dia menertawakan tawaran itu, menganggapnya sebagai lelucon. Namun, rupanya Miko tidak sedang bercanda. Aku tidak sedang bercanda. Aku siap menawarkan jumlah uang yang besar untuk memiliki Tiara, ucap Miko serius. Royan yang merasa tidak nyaman dengan pembicaraan ini, menolak dengan tegas. Maaf, Miko, tapi Tiara bukan untuk dijual, jawabnya dengan mantap. Akan tetapi Miko tidak menyerah begitu saja. Dia menaikkan tawarannya secara drastis, mencapai jumlah yang sangat besar. Royan yang mulai tergoda dengan jumlah uang yang ditawarkan pun terdiam. Dia memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dia lakukan dengan uang sebanyak itu. Bisnisnya bisa tumbuh lebih cepat, mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, dan Tiara tidak akan kekurangan apapun. Dalam kebingungannya, Royan memutuskan untuk tidak mengambil keputusan segera. Dia meminta waktu untuk memikirkannya. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang kacau, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Di rumah, Royan bertemu dengan Tiara yang menunggunya dengan senyum manisnya. Tiara bisa melihat bahwa suaminya terlihat cemas dan bertanya tentang apa yang terjadi. Royan memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Tiara, termasuk tawaran yang dia terima dari Miko. Tiara tentu saja terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Dia merasa terpukul oleh kenyataan bahwa suaminya bahkan mempertimbangkan tawaran itu. Namun, dia mencoba untuk tetap tenang dan memahami situasi Royan. Royan, aku tahu bahwa kehidupan kita tidak selalu mudah. Tapi uang tidak bisa menggantikan nilai kita, cinta kita, atau kebahagiaan kita sekalipun. Kita telah membangun segalanya bersama-sama, dengan cinta dan kerja keras. Apapun yang terjadi, kita akan melewatinya bersama, ucap Tiara dengan lembut setelah mereka duduk berdua untuk berbicara. Setelah berhari-hari memikirkan tawaran itu, Royan akhirnya membuat keputusan yang sulit. Dengan hati yang berat, dia menerima tawaran Miko,
dengan keyakinan bahwa dia akan kembali menebus Tiara kembali setelah menjadi kaya. Tiara, dengan hati yang hancur, mencoba untuk memahami keputusan Royan, tetapi luka itu tetap ada di dalam hatinya. Tiara yang terkejut akan keputusan Royan pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menurutinya. 5 tahun berlalu dengan cepat. Royan berhasil membangun bisnisnya sendiri dan menjadi salah satu dari mereka yang paling kaya di kota itu. Kekayaan material yang melimpah ada di genggamannya. Kini ia memiliki mobil-mobil mewah, rumah yang megah, dan gaya hidup yang jauh dari apa yang ia miliki dulu. Namun, di balik semua kemewahan itu, Royan merasa kekosongan yang mendalam di hatinya. Kekayaan itu tidak memberinya kebahagiaan yang dia harapkan, karena Tiara tidak ada di sampingnya. Setiap malam, dia merenung tentang keputusannya untuk melepaskan Tiara. Setiap malam juga, dia merasa semakin hampa. Dengan hati penuh harap dan rasa bersalah, Royan akhirnya kembali menemui Miko untuk bernegosiasi. Namun pertemuan itu membawa kekecewaan yang besar baginya. Miko menolak keras untuk bernegosiasi, dengan menjelaskan bahwa Tiara adalah istrinya yang sangat dicintai dan dihargai. Uang tidak bisa menggantikan nilai cinta sejati yang mereka miliki. Royan dalam keputusasaan menawarkan segala harta dan kekayaannya, tetapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Miko. Miko mengingatkan Royan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan uang atau harta benda. Royan, dengan hati yang hancur, menyadari betapa besar kesalahannya. Ambisinya telah merusak kebahagiaan sejatinya. Dengan hati yang remuk, Royan meninggalkan tempat itu. Dia merenung dalam kesendirian yang mendalam. Semua kekayaan yang dimilikinya kini terasa tak berarti tanpa Tiara di sisinya. Royan merasa hampa di dalam ruang kerjanya yang mewah. Dia duduk di kursi kulitnya yang nyaman, memandangi layar laptop yang menampilkan laporan keuangan perusahaannya yang berkembang pesat. Di luar jendela, lampu-lampu kota menyala terang, mencerminkan kehidupan gemerlap yang selama ini diidamkannya. Namun, semua gemerlap itu tidak lagi menggoda hatinya seperti dulu. Pandangannya kosong, pikirannya terbang jauh ke belakang, mengingat momen-momen indah bersama Tiara. Mereka pertama kali bertemu di sebuah pesta kecil di kampus, di mana Tiara tersenyum ramah padanya dari balik gelas minumannya. Royan ingat betul bagaimana mereka berjalan-jalan di taman, tertawa bahagia tanpa beban apapun, hanya karena kehadiran satu sama lain. Kemudian, pikirannya berpindah ke saat-saat sulit ketika mereka berdua bergandengan tangan melalui masa-masa sulit keuangan. Tiara selalu di sampingnya, memberikan dukungan moral yang tak tergantikan meskipun dalam kesederhanaan hidup. Royan merasa hangat saat mengingat betapa Tiara adalah pendamping yang setia dan penuh cinta. Namun, seiring waktu berlalu, ambisi Royan untuk meraih kesuksesan materi mulai merusak pola pikirnya. Dia terlena dengan ide-ide besar untuk menjadi kaya raya, memiliki segalanya seperti yang terlihat dalam majalah dan acara televisi. Pandangan Royan tentang kebahagiaan dan keberhasilan berubah menjadi lebih material. Dia mulai merasa tidak puas dengan pekerjaannya, meskipun sebelumnya dia cukup bahagia dengan apa yang dimilikinya. Sekarang, duduk di ruang kerjanya yang megah, Royan merasa seperti orang yang telah kehilangan arah. Kekosongan dalam dirinya terasa semakin dalam. Kehidupan yang dia idamkan ternyata tidak memberinya kebahagiaan yang sejati. Dia merenung, mengutuk dirinya sendiri atas keputusannya untuk menerima tawaran Miko. "Kenapa aku begitu bodoh?" gumam Royan pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa kekayaan yang dia raih tidak sebanding dengan kehilangan Tiara. Dia menyesali keputusannya dengan segenap jiwa dan raganya. Namun, penyesalan itu tidak mengubah apapun. Dia harus hidup dengan konsekuensi dari pilihannya. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Royan. Dia merasa terjebak dalam sebuah lubang hitam dari keputusasaan dan penyesalan. Setiap kali dia melihat ke belakang, bayangan Tiara selalu menghantuinya. Dia merindukan senyumnya, kehangatan pelukannya, dan suara lembutnya yang menghibur di saat-saat sulit. Ketika malam tiba, Royan seringkali terjaga dalam kesendirian yang dalam. Dia memandang langit yang gelap, mencari jawaban atas semua keputusannya. Dia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya selalu melayang-layang ke masa lalu yang lebih baik, ketika cintanya dengan Tiara masih utuh dan tidak tercemar oleh keserakahan. Pada suatu pagi yang cerah, Royan memutuskan untuk pergi ke rumahnya yang dulu, tempat di mana dia dan Tiara membangun impian bersama. Di sana, ia duduk di halaman belakang yang tenang, di mana mereka biasa duduk bersama menikmati secangkir kopi pada pagi hari. Rasa kosong dalam dirinya semakin terasa saat melihat keranjang bunga yang dulu mereka tanam bersama,
tetapi sekarang terlupakan dan mati. Royan menangis penuh penyesalan. Dia memohon kepada Tiara dalam diam, berharap bahwa suara hatinya akan terdengar meskipun dia tahu Tiara tidak akan mendengar. Maafkan aku, Tiara. Aku bodoh. Aku telah kehilangan segalanya. Besoknya, Royan mencoba pergi ke rumah Miko lagi. Saat ia menghadapi Miko dan Tiara, kekecewaan memenuhi hatinya. Dia merasa seperti orang yang kehilangan arah, terjebak dalam kekayaan yang tak berarti dan tanpa cinta yang sesungguhnya. Dengan hati yang berat, ia berjalan keluar dari gedung tinggi itu dengan hati yang hancur, tidak tahu harus kemana. Sementara itu, Miko dan Tiara tetap hidup bahagia bersama. Mereka tidak hanya merasakan kebahagiaan dalam cinta mereka yang tulus, tetapi juga dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar mereka. Mereka menjadi teladan bagi Royan, bahwa kebahagiaan sejati tidak ada hubungannya dengan kekayaan materi atau status sosial. Royan belajar dari kesalahannya. Dia belajar bahwa cinta dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Keputusan yang dia ambil dengan serakah telah membawa kesedihan yang mendalam dalam hidupnya. Royan tidak pernah bisa menghapus kesalahannya sepenuhnya. Setiap hari, dia teringat pada masa lalunya yang penuh dengan keserakahan dan ketidakpuasan. Namun, dia juga tahu bahwa dia telah belajar dari kesalahannya. Kisah Royan dan Tiara menjadi sebuah cermin bagi banyak orang. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini bukanlah sekadar tentang pencapaian materi atau kemapanan finansial, tetapi tentang nilai-nilai kemanusiaan yang murni. Mereka mengingatkan kita bahwa cinta dan kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.